Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Imas Masturo SKM MK selaku dosen mata kuliah epidemiologi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauziah dari tingkat 2A D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah epidemiologi mengenai KLB atau investigasi wabah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung ke pemaparan materi. Materi pertama yaitu mengenai pengertian. KLB atau outbreaks adalah peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas, dibatasi tempat dan periode waktu tertentu. Selanjutnya, wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata, melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Untuk materi selanjutnya, mengenai langkah-langkah investigasi wabah. Yang pertama yaitu identifikasi tim investigasi dan sumber daya. Pada tahap ini, merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan investigasi, yaitu mempersiapkan tim yang akan terlibat sesuai dengan KLB ataupun wabah yang sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu menentukan keberadaan wabah. Pada tahap ini, tim investigator dapat mencari informasi dari masyarakat dan mengetahui pola penyakit yang terjadi dengan pendekatan orang, waktu, dan tempat. Yang ketiga yaitu verifikasi diagnosis. Verifikasi diagnosis dilakukan dengan menganalisis gejala dan tanda klinik dari penderita yang informasinya dapat diperoleh dari hasil rekam medis, dokter, ataupun masyarakat. Pada tahap ini juga dapat dilakukan pengambilan sampel seperti sampel lingkungan, sampel darah, ataupun muntahan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu membuat definisi kasus. Pada tahap ini, definisi kasus sangat diperlukan untuk menjaring masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok kasus yang diakibatkan oleh adanya KLB ataupun wabah. Selanjutnya yang kelima yaitu mencari kasus secara sistematis dan membuat line listing. Pada tahap pencarian kasus harus dilakukan secara sistematis dan bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti rumah sakit, puskesmas, dokter, laboratorium, sehingga tim dapat menemukan informasi gejala klinis dan demografi dari penderita untuk selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk line listing. Yang keenam, lakukan analisa deskripsi dan buatlah hipotesis. Tim investigasi dapat melakukan analisis deskriptif, dapat dilakukan dengan pendekatan orang, waktu, dan tempat, serta membuat hipotesis. Merumuskan sebuah hipotesis diperlukan untuk menerangkan adanya kemungkinan suatu penyebab, sumber infeksi, dan distribusi penderita. Yang ketujuh yaitu evaluasi hipotesis dan lakukan studi lanjutan yang diperlukan. Pada tahap ini, tim investigasi melakukan evaluasi terhadap hipotesis yang telah dibuat. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan desain studi case control atau cohort. Desain studi case control dilakukan jika daftar lengkap populasi beresiko tidak tersedia atau terlalu besar. Sedangkan desain studi cohort dapat dilakukan apabila daftar lengkap populasi beresiko tersedia. Yang kedelapan yaitu lakukan tindakan pengamatan. Mohon maaf, yang kedelapan yaitu lakukan tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian dapat dilakukan selama KLB atau wabah berlangsung dengan mempertimbangkan aspek hasil temuan dari epidemiologi berdasarkan evaluasi hipotesis yang telah dilakukan. Yang kesembilan yaitu komunikasikan temuan. Hal terpenting yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah temuan perlu dikomunikasikan dengan teknik satu pintu, sehingga informasi yang diterima masyarakat dapat lebih terpercaya. Yang ke-10, pertahankan surveillance.
Langkah akhir dari kegiatan investigasi adalah terus mempertahankan sistem surveillance yang telah dibangun, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya KLB ataupun wabah. Mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan juga menjadi bagian penting untuk dilakukan dalam setiap langkah kegiatan investigasi yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis wabah. Yang pertama, common source epidemic. Letupan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang singkat. Paparan umumnya seperti keracunan makanan, populasi kimia di udara. Kurva epidemik ditentukan oleh agen, besar populasi terpajan, dan terakhir jenis dan derajat pemajanan. Selanjutnya yaitu propagated atau progressive epidemic. Terjadinya karena penularan dari orang ke orang, baik secara langsung ataupun melalui vektor. Relatif lama dan lama masa inkubasinya. Dipengaruhi oleh kepadatan serta penyebaran anggota massa yang rentan, serta morbiditas dari penduduk setempat. Kurva epidemik tergantung pada 1. Besar populasi terpajan, 2. Proporsi populasi yang beresiko, 3. Jumlah kasus di awal wabah, yang keempat, angka kontak dengan terinfeksi dengan individu yang rentan, yang terakhir masa inkubasi penyakit. Berikut adalah daftar pustaka dari PPT yang saya buat. Terdapat 2 sumber, sumbernya terlampir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.